Lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari pengukuran psikologis. Kalian sudah tahu, sudah saya beritahu apa itu konsep mengukur, ukuran, pengukuran, dan alat ukur. Mengukur itu menghitung ukuran sesuatu dengan alat tertentu. Pengukuran adalah proses memberikan angka atau mengkuantifikasi suatu atribut dari objek yang diukur. Pengukuran fisik itu melibatkan atribut fisik yang dia bisa dilihat, ada wujudnya, ada bendanya. Sementara pengukuran psikologis adalah pengukuran pada atribut psikologis. Atribut psikologis itu berkaitan dengan keadaan kejiwaan seseorang. Karena dia berupa keadaan kejiwaan, kondisi kejiwaan, maka atribut psikologis itu tidak bisa dilihat. Maka ada tekniknya sendiri untuk mengukur atribut psikologis. Contoh atribut fisik itu semacam ini, kita sudah membahasnya, atribut psikologis yang ada pada diri seseorang. Kemudian atribut psikologis itu setiap orang bisa menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Maka dari itu hasil ukur yang dapat bervariasi ini disebut variabel. Kemudian alat untuk mengkuantifikasi atribut psikologis disebut alat ukur psikologi. Oke, ilmu tentang pengukurannya disebut psikometrika. Nah, ini karakteristik atribut psikologis itu ada 3 ini. Pertama, dia laten, dia tidak tampak, sehingga tidak dapat diukur secara langsung, harus melalui indikator-indikator perilaku. Kemudian yang kedua, hasil ukurnya tidak stabil, dapat berubah sepanjang waktu dan situasi karena berbagai faktor. Yang ketiga, interpretasi hasilnya hanya dapat dilakukan secara normatif, harus berdasarkan standar atau norma yang sudah dibuat. Nah, jadi itu atribut psikologis yang akan kita uprek-uprek dalam mata kuliah ini. Diingat baik-baik ya, jangan sampai kalian salah paham di awal. Nanti ke belakang-belakangnya akan kesulitan. Berikutnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang tes psikologis. Jadi tes psikologis ini adalah alat ukur untuk mengukur atribut psikologis, disilahkan sebagai psychological test. Nah, ini mungkin saya lebih membahas ini dikaitkan dengan yang sudah kita pelajari di psikometrika kemarin. Di psikometrika kemarin saya sudah memberikan kalian materi tentang apa itu tes psikologis, sejarah dan penggunaannya dan kegunaannya. Di sini saya akan mengulang sedikit. Jadi berdasarkan Urbina tahun 2014, tes itu bisa kita definisikan sebagai suatu metode atau prosedur. Secara umum, istilah tes psikologi itu kita definisikan sebagai tes psikologi itu kita definisikan sebagai prosedur sistematis untuk mendapatkan sampel perilaku yang relevan dengan fungsi kognitif, afektif, atau interpersonal dari seseorang. Dan untuk menilai dan mengevaluasi sampel tersebut menurut standar. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami tentang tes psikologi sebagai suatu metode. Pertama, dia adalah prosedur yang sistematik. Apa artinya sistematik? Artinya tes ini dikembangkan dengan suatu proses yang itu ada tahapannya. Ketika tes itu sudah jadi, tes itu diberikan ke testi. Testi itu adalah orang peserta yang mengikuti tes, peserta tes dengan cara yang juga sudah diatur. Kemudian ketika hasilnya sudah ada, bagaimana cara menginterpretasinya itu pun sudah ada aturannya, ada tahapannya. Maka tes ini adalah prosedur yang dia sistematis. Ada sistematikanya gitu. Prosedur ini untuk mendapatkan sampel perilaku. Nah, kita kembali ke konsep atribut psikologis yang dia sifatnya laten, sehingga untuk mengetahuinya kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tidak bisa kita ukur secara langsung.
Tidak bisa seperti mengukur atribut fisik, misalkan panjang meja, kita tinggal ambil mistar, kemudian mistarnya itu kita bandingkan dengan meja itu. Pengukuran yang sifatnya langsung itu seperti itu. Jadi alatnya langsung bisa ditempelkan ke benda itu dan langsung bisa mendapatkan hasil. Pengukuran psikologis nggak bisa kayak gitu. Karena atribut psikologis itu dia tidak terlihat. Sehingga pengukurannya itu cuma bisa secara tidak langsung. Apa maksudnya? Kita bisa mengetahui keberadaan atribut psikologis itu dari indikator perilakunya. Indikator itu petunjuk-petunjuk perilaku atau tanda-tandanya gitu. Nah, indikator perilaku itu banyak sekali, bahkan tidak terbatas. Orang sedih, orang ketika merasa sedih, itu indikator perilakunya banyak sekali, tidak terbatas. Bisa dari misalkan raut wajahnya, setiap perubahan di raut wajah itu bisa kita artikan sebagai tanda kesedihan, bagaimana cara berpikirnya, berpikir yang mungkin berpikir masa lalu, yang berpikir ini itu bisa menjadi tanda kesedihan, atau perilakunya ke orang lain itu juga banyak sekali yang merupakan tanda-tanda kesedihan semacam itu. Nah, karena perilaku yang menjadi indikator atribut itu banyak sekali, bahkan tidak terbatas, kita kan tidak bisa mengukur semuanya. Maka dari itu, yang kita gunakan dalam suatu tes adalah sampel perilakunya saja. Jadi tidak semua perilaku kita lihat ada tidak semacam itu. Kita gunakan sampelnya. Nah, sampel ini adalah yang relevan dengan fungsi kognitif, afektif, atau interpersonal yang mau diukur. Jadi misalnya kita punya atribut psikologis mindset. Mindset itu atribut psikologis. Itu kan berkaitan dengan fungsi kognitif. Atau emosi, kecewa. Kecewa itu berkaitan dengan fungsi afektif seseorang. Atau interpersonal. Interpersonal itu misalkan kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu terkait fungsi interpersonal seseorang. Nah, sampel perilaku itu kita ambil dari banyak sekali indikator, tapi dari perilaku mana yang kita pilih sebagai sampel, kita pilih yang paling relevan mencerminkan atribut yang mau kita ukur, semacam itu. Kemudian yang terakhir, untuk menilai atau mengevaluasi sampel tersebut, diperlukan standar, atau yang kita tadi katakan sebagai norma. Jadi misalnya, kita mau mengukur kesedihan. Kita sudah mendapatkan konsep kesedihan itu semacam ini dan tanda-tanda kesedihan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita mencari perilaku yang paling relevan dengan indikator itu. Nanti kan orang akan dilihat apakah dia itu pada dirinya ada indikator itu. Misalkan yang pertama kesedihan itu ada ingatan masa lalu tentang peristiwa-peristiwa yang sedih. Itu misalkan indikator pertamanya. Yang kedua adalah merasakan perasaan yang negatif. Kayak gitu. Misalkan indikator semacam itu. Kita kemudian lihat seseorang itu ada tidak ingatan masa lalu. Oh, kalau ada, berarti dia sudah memenuhi satu indikator kesedihan. Kemudian kita lihat lagi pada indikator berikutnya. Ada tidak perasaan yang negatif yang dia rasakan tidak menyenangkan? Oh ada, oh berarti dia sudah memenuhi indikator yang kedua. Nah indikator itu bisa beberapa. Kemudian untuk mengetahui apakah tingkat kesedihannya itu tinggi, sedang atau rendah, nanti biasanya kita lihat. Misalkan kalau seseorang itu ada pada dirinya 4 dari 5 indikator, maka kita katakan kesedihannya tinggi. Kalau cuma 3 dari 5, maka sedang. Kemudian kalau 1 dari 5, maka sedih. Nah, tapi itu harus berdasarkan standar yang sudah dibuat. Jadi, gambaran tes sebagai metode atau prosedur itu seperti ini. Pertama, dia punya ciri prosedurnya sistematis. Kedua, melibatkan sampel perilaku untuk indikator keberadaan suatu atribut itu. Kemudian sampel perilaku itu dicari yang paling relevan dengan fungsi kognitif, afektif, atau interpersonal yang mau diukur, dan kemudian untuk mengevaluasi sampel tersebut, nah kita harus melakukannya menurut standar.
Jadi ini konsep tes sebagai metode atau prosedur. Berikutnya, tes itu juga bisa kita maknai sebagai instrumen. Jadi alat untuk mengukur atribut psikologis. Namanya tes psikologis. Jadi tes itu adalah alat atau teknik pengukuran yang digunakan untuk mengukur perilaku atau membantu memahami dan memprediksi perilaku. Karena sebagai suatu instrumen, tes ini nanti terdiri atas seperangkat item. Item itu adalah stimulus untuk memunculkan respon, bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian, tes psikologi itu adalah, kalau kita definisikan dengan cara yang lebih baik lagi, seperangkat item yang dirancang untuk mengukur karakteristik manusia yang berhubungan dengan perilakunya dan juga proses mentalnya semacam itu. Jadi intinya adalah pertama, tes itu adalah metode atau prosedur. Yang kedua adalah tes sebagai instrumen. Kalau tes sebagai instrumen, saya kira kalian sudah banyak menemui ini. Nah kan dari kalian kecil di sekolah, setiap akhir semester kalian dites. Bayangkan ya, ingat-ingat kembali pengalaman kalian dites. Kalian tahu ya, tes itu seperti apa? Oh, ada soalnya, kemudian kalian harus menjawab. Nah, soal itu dalam ilmu pengukuran kita istilahkan sebagai item atau butir. Dia fungsinya sebagai stimulus untuk memunculkan respon. Sementara jawaban kalian itu adalah responnya. Gitu. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur karakteristik atau atribut psikologis dan itu berhubungan dengan perilaku manusia. Nah, sekarang kita coba lihat konsep perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku itu kan sesuatu yang kita kerjakan, dinamika yang terjadi pada diri kita. Itu biasanya kita sebut sebagai perilaku. Apa yang kita lakukan, itu namanya perilaku. Nah, dalam psikologi, perilaku itu bisa kita bagi jadi dua jenis. Ada perilaku yang overt dan ada perilaku yang covert. Perilaku overt itu adalah perilaku yang tampak. Dia berupa apa yang kita lakukan dan itu bisa diamati, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Itu perilaku overt. Contohnya seperti saya berbicara saat ini. Ini perilaku overt, karena kalian bisa melihat bagaimana saya berbicara. Atau dalam diri saya ada emosi, dan kemudian emosi itu tercermin dari misalnya ekspresi wajah saya. Ini perilaku overt. Bagaimana saya tersenyum, atau bagaimana saya berbicara, kalian bisa mendengarkan intonasi suara saya, semacam itu. Ini perilaku overt. Atau misalkan tadi teman kalian ada yang bertanya, kemudian dia mengetik di laptopnya, apa maksudnya ini. Itu perilaku overt, karena itu bisa dilihat. Kebalikannya, ada perilaku yang dia sifatnya covert. Perilaku yang tidak tampak. Itu juga perilaku, tapi dia tidak tampak. Ini adalah perilaku yang terdapat dalam diri seseorang dan tidak dapat diobservasi langsung, berupa pikiran dan perasaan kita. Contohnya misalkan kalian di sini semua diam, tidak menampakkan perilaku overt bagi saya. Saya tidak tahu kalian sedang apa. Tapi dalam diri kalian pasti ada pikiran kalian, apa yang mungkin kalian masih pertanyakan, tapi cuma kalian batin, atau sesuatu yang kalian rasakan, tapi ya kalian cuma diam saja, semacam itu. Tapi kalian tahu, kalian punya perasaan itu. Ada suatu dinamika dalam diri kalian. Nah, itu juga perilaku. Jadi perilaku itu ada yang overt dan ada yang covert. Nah, pengukuran psikologi untuk mengetahui besaran atribut psikologis itu mengukur baik perilaku yang overt maupun yang covert. Jadi kadang indikator perilaku itu harus kita harus komprehensif. Atribut psikologis itu ada manifestasinya yang berupa perilaku overt yang itu tampak, dan ada juga manifestasinya yang berupa perilaku covert yang tidak tampak.
semacam itu. Nah, apa kegunaan dari alat ukur psikologis ini? Kalau di psikometrika kemarin kita sudah sedikit membahas ya dari diktat yang saya berikan ke kalian. Salah satunya fungsi alat ukur psikologis, tes psikologis itu adalah untuk assessment. Kok dalam ilmu assessment, pada umumnya metode assessment itu ada observasi, wawancara, dan yang ketiga adalah tes psikologi. Jadi kalau kalian diamati, itu adalah kalau kalian mengamati sesuatu itu adalah metode assessment. Assessment itu istilah untuk assessment itu, tahu nggak assessment? Assessment itu bagaimana kita mengumpulkan informasi dan menggunakan informasi itu untuk menilai keadaan dari apa yang kita amati itu. Itu namanya assessment. Bisa dengan observasi, kita mengamati, wawancara, dengan kita bertanya, atau tes psikologi dengan menggunakan instrumen. Nah, dengan instrumen ini kita bisa mendeskripsikan karakteristik kepribadian, kemampuan, dan perilaku seseorang. Jadi fungsi pertamanya adalah untuk mendeskripsikan orang individu itu, kepribadiannya, kemampuannya, perilakunya. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan di antara orang-orang terkait kepribadian, kemampuan, dan perilakunya. Contohnya misalkan dalam setting ujian akhir sekolah. Ketika kalian setelah selesai ujian, kalian kan akan mendapatkan nilai 10, 70, 20, dan seterusnya. Nilai itu berguna untuk mendeskripsikan diri kalian, menggambarkan kemampuan kalian. Jadi misalnya nilai kalian 10, oh itu artinya kalian kemampuannya rendah. Kemudian nilainya ada yang 60, oh berarti kemampuannya di level sedang. Oh ada yang dapat 100, itu artinya kemampuannya di level tinggi. Jadi fungsi pertamanya adalah untuk mendeskripsikan seseorang. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan di antara orang-orang. Jadi tes itu manfaatnya bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk memahami sekelompok orang. Misalkan kalian dites, dan kalian tesnya itu bersama dengan teman-teman kalian. Yang mengetes kalian adalah guru kalian. Kok bagi diri kalian, tes itu bergunanya hanya untuk diri kalian untuk tahu, oh diriku sudah segini, sudah sejauh ini. Tapi bagi guru kalian, hasil-hasil dari seluruh muridnya itu bisa dia gunakan untuk memetakan mana murid yang masih butuh bantuan, mana yang harus lebih dimotivasi lagi, mana yang sudah oke, dan seterusnya. Nah, bagi seorang guru, hasil tes itu bisa untuk memetakan perbedaan di antara orang-orang yang mengikuti ujian. Gitu. Nah, yang ketiga, fungsinya bisa untuk menjadi alat diagnostik untuk memprediksi perilaku atau performa seseorang di masa depan. Misalnya kita tes hari ini, dan kemudian kita mendapatkan, oh hasilnya 80. Oh, berarti anak ini kemampuannya baik ya dengan tes ini. Nah, hasil ini bisa digunakan untuk memprediksi performanya di kemudian hari. Misalkan dia sudah berhasil nih mendapatkan nilai baik di materi tentang pengantar. Dengan begini dia bisa kita prediksi di materi selanjutnya dia bisa lebih mudah karena dia sudah paham materi yang awal kayak gitu. Tapi kemudian mungkin saja kita melihat ada peserta tes yang ini kok nilainya kurang ya. Oh, berarti kemungkinan ada hal yang dia belum paham. Ini kalau materinya ditambah lagi, nanti di masa depan atau di pertemuan berikutnya, dia kayaknya akan kesulitan nih, karena yang awal dia belum bisa. Jadi seperti itu gambaran kita menggunakan hasil tes itu untuk memprediksi. Kurang lebih contohnya semacam itu. Jadi ini kegunaan dari tes psikologi, bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan kepribadian, kemampuan, dan perilaku seseorang. Bisa kita gunakan untuk mengetahui perbedaan di antara orang-orang. Dan yang ketiga, menjadi alat untuk memprediksi perilaku atau performa seseorang di masa depan. Jadi ini tentang tes psikologi yang mau kita coba belajar buat di mata kuliah ini. Ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Coba saya jawab
satu persatu. Oh, tadi dari Agnes, kalau emosi sama sedih itu bisa dilihat tidak? Tadi sudah saya jawab ya, tidak. Itu atribut psikologis, tidak bisa dilihat sebetulnya. Karena coba misalkan kalau kalian bayangkan ya, sedih itu kan rasanya di dalam dada kalian, ya kan? Di dalam hati kalian. Apakah hati kalian itu bisa dilihat sama orang? Tidak bisa kan? Tapi apa yang kalian rasakan di dalam itu kemudian kalian manifestasikan dalam perilaku. Misalkan kalau sedih kalian jadi murung begini, atau kalian jadi tidur terus, atau kalian jadi nggak semangat mengerjakan apa-apa, teman-teman kalian bersemangat, kalian cuma diem saja. Itu kan manifestasi dari apa yang ada di dalam. Tapi emosinya itu sendiri yang kalian rasakan itu kan tidak bisa dilihat orang. Tapi manifestasi perilakunya bisa dilihat. Indikator perilakunya bisa dilihat. Maka dari itu, kalau mau mengetahui apakah orang itu sedih atau tidak, kita lihat indikator perilakunya. Nah, sekarang misalkan ya, kita coba lagi ya. Selama perkuliahan ini kan kalian mengamati saya. Ya kan? Kalian bisa menebak tidak emosi saya bagaimana pagi hari ini? Dari perilaku yang saya tunjukkan. Mungkin bisa dijawab di chat hasil pengamatan kalian. Kira-kira emosi saya hari ini bagaimana? Saya sedang merasakan apa pagi hari ini saat mengajar kalian? Oke, tidak bisa dilihat emosinya. Tapi kalau dari indikator perilaku saya, dari perilaku saya yang kalian lihat, kan saya kan buka kamera nih. Coba kalian perhatikan dari wajah saya atau kalian dari mendengarkan suara saya, bisa tidak menebak kayak gitu? Oke, dari Dian bahagia. Yang lain? Yang lain ada ide yang lain? Bersemangat. Oke, yang lain? Ada jawaban yang lain? Bersemangat dan ceria. Oke, sekarang mungkin saya mau wawancara ke Dian. Dari mana kamu tahu saya bahagia? Mungkin boleh dibuka mic-nya. Dari mana kamu tahu saya bahagia? Halo, Dian? Dian Iya, ada? Bu. Iya, ada, Bu. Iya, silahkan. Dari nada bicaranya yang apa ya, Bu? Menyenangkan, Bu. Oke. Dan senyum-senyum. Oke, Ya, Bu. apalagi? Kita sudah dapat 2 indikator ya. Dari nada bicaranya yang terdengar menyenangkan, dan yang kedua dari wajah yang tersenyum. Apalagi? Ada lagi, Dian? Sudah, Bu. Oke. Sekarang dari Salsa. Salsa mengatakan saya bersemangat. Dari mana kamu tahu saya bersemangat? Intonasinya ini Bu, tegas Bu. Oke, intonasi berbicaranya tegas. Apalagi? Ada lagi? Sudah itu aja? Sudah cukup Bu. Oke, sekarang dari Risa. Risa mengatakan hari ini saya semangat dan ceria. Saya fokus ke cerianya aja deh, karena yang bersemangat sudah Salsa. Dari mana kamu tahu saya ceria? Dari penyampaiannya, Bu. Penyampaiannya Karena dari tadi bagaimana? Ibu menyampaikan sangat ceria, sangat semangat gitu ya, Bu. Oh, oke. Saya nggak menemukan wajah sedih di Ibu. Oke. Gitu. Nah, kalau kita simpulkan, kalian menyimpulkan bagaimana emosi saya, pertama dari wajah saya, yang kedua dari intonasi berbicara saya. Kalian secara langsung tidak bisa melihat apa yang sedang saya rasakan di dalam hati saya, tapi dengan indikator perilaku yang saya tunjukkan, kalian bisa menyimpulkan apa yang saya rasakan. Nah, pekerjaan dengan alat ukur psikologi itu juga semacam itu. Cuma saja indikator itu kemudian kita tuliskan dalam bentuk soal-soal. Kayak gitu. Jadi gitu ya, gambaran atribut psikologis yang tidak bisa dilihat, tapi bisa kita ketahui secara tidak langsung dengan indikatornya. Gitu ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Arizal.
Kenapa tes psikologi harus jujur dalam mengisi tesnya? Sedangkan kita dalam mengisi itu secara sadar kita akan memilih yang paling benar. Karena menurut saya ketika sedang mengerjakan sesuatu, kita pasti menginginkan hasil yang baik. Nah, nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tes psikologi, bagaimana klasifikasinya. Nanti kalian akan belajar tes mana yang jawabannya akan dinilai benar salahnya, dan tes yang semacam apa yang tidak melihat benar salah, tapi yang dilihat adalah kejujuran. Itu tergantung pada jenis tes yang kalian ikuti. Karena ada tes yang memang menuntut kalian untuk menjawab benar, tapi ada yang tidak. Gitu ya. Nah, yang tidak itu yang jujur. Nanti kalian akan saya tunjukkan seperti apa contohnya. Nanti jawaban Arizal akan saya jawab di sesi kedua. Gitu ya Arizal ya. Nah, untuk sesi ke-1 ini cukup ini dulu. Kita rehat sejenak. Setelah itu kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang jenis dan bentuk alat ukur psikologi. Itu saja dari saya untuk sesi 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.